Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita hidup karena tangan Tuhan yang memberikan kehidupan buat kita. Kita terpelihara karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Bahkan kalau kita kuat sampai dengan hari ini, semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk kembali terus tertanam dalam firman Tuhan. Apapun badai yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita lalui, kita percaya yang pasti digenapi dan pasti terjadi adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, apapun juga yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang dia kehendaki dan berhasil dalam apa yang dia suruhkan. Dengan kata lain, firman Tuhan itu juga yang pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita dan janjinya yang akan terjadi. Itu sebabnya kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui kita mau membagikan kembali renungan ini, sehingga bukan hanya kita yang diberkati melalui renungan setiap paginya saudaraku, tapi orang-orang yang kita kenal, kerabat-kerabat kita, teman keluarga kita, agar biar nama Tuhan saja dipuji, dia permuliakan, dan ujung-ujungnya kita menjadi berkat buat orang lain. Dan Tuhan memakai setiap kita untuk menguatkan hati umat Tuhan lainnya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari yang baru, karena anugerah Tuhan yang menolong kami, memelihara kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur, karena itu biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan, menjadi sukacita buat setiap kami, sehingga hari-hari hidup kami tetap kuat menghadapi badai, tetap kuat menghadapi permasalahan pergumulan kami, karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Firman-Mu bersama-sama dengan kami. Firman-Mu memberikan pengharapan, Firman-Mu memberikan kekuatan, Firman-Mu memberikan kami jalan keluar, sehingga kami menjadi orang-orang yang mengerti apa yang harus kami lakukan. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, kita akan lihat satu pernyataan dari seorang yang bernama Thomas, saudaraku. Thomas yang tadinya tidak percaya ketika murid-murid lainnya bilang bahwa mereka telah melihat Yesus. Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan ujung jariku kepada bekas lubang pakunya, maka aku tidak akan percaya. Thomas ini sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat karakternya sudah dikasih dalam Tuhan, dia tidak percaya sebelum dia mengalami sendiri. Nah, itu sebabnya Yesus menjenguk dia. Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan akhirnya Thomas membuat suatu pernyataan. Dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, pernyataan Thomas ini lahir tatkala Thomas mencucukkan ujung jarinya ke bekas lubang yang ada di lambung Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, Thomas baru mengakui bahwa dia percaya Yesus sudah bangkit tatkala dia ngalamin perjumpaan secara pribadi, secara mata, secara kasat mata dia lihat. Tapi Yesus bilang kepada Thomas, Thomas, engkau melihat baru engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu orang yang berbahagia yang tidak melihat namun percaya? Itu adalah saudara dan saya. Kita belum pernah berjumpa secara mata, ya sudah dikasih, belum lihat secara nyata bahwa Yesus Kristus ada di hadapan kita. Tapi kita percaya. Itulah yang disebut dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan kata lain, kita tidak melihat Yesus, tapi kita berpengharapan kepada Dia, dan kita percaya pengharapan kita kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Thomas percaya tapi melihat dulu. Itu sebabnya Yesus bilang sama Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya berbahagia. Amin saudara. Kenapa kita berbahagia? Karena kita tidak melihat namun kita percaya.
Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan rumah tangga saya. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan kesehatan saya. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan perekonomian saya. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan pasti pelihara hari-hari hidup kita. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan memberkati anak-anak kita. Dengan iman kita percaya sekalipun kita belum melihat. Amin. Rasul Paulus jelas juga bilang dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lihat dulu baru engkau percaya. Apalagi kita udah lihat terus kita nggak percaya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan umat percaya, umat Israel, umat pilihan Tuhan. Mereka sudah melihat begitu banyak mujizat. Laut Teberau terbelah, mereka berjalan di tengah-tengah Laut Teberau di jalan yang kering, saudaraku. Dan mereka melihat bagaimana mereka terpelihara. Setiap hari mereka makan di padang gurun, mereka minum di padang gurun, mereka mau makan daging, Tuhan kirimkan daging. Tapi mereka udah melihat, tapi mereka tetap kekeh, tidak percaya. Masih sulit untuk mengucap syukur. Saudara dikasih dalam Tuhan, pengakuan Thomas ini kita belajar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sulit untuk percaya akan menjadi apa yang menjadi firman-Nya. Thomas mendengar kok, sama seperti murid-murid lain. Thomas mendengar bahwa dia akan bangkit, Yesus akan bangkit. Thomas tahu. Tapi Thomas tidak percaya sebelum dia mencucukkan ujung jarinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan jadi orang-orang yang keras kepala. Jangan jadi orang-orang yang tegar tengkuk. Jangan jadi orang-orang yang sulit untuk percaya akan apa yang menjadi perkataan Yesus. Kalau Yesus bilang bahwa masih ada mujizat, maka itu yang terjadi. Tanpa perlu kita melihat terlebih dahulu. Kalau Yesus bilang aku akan menyertai engkau, bahwa itu yang akan terjadi. Tanpa perlu kita merasa-rasakan, benar nggak ya Tuhan menyertai saya, benar nggak ya Tuhan bela saya. Kita percaya dan itu yang akan terjadi. Kalau Yesus bilang aku akan memulihkan ekonomimu, rumah tanggamu, kesehatanmu, keluargamu, maka itu yang akan terjadi. Bagian kita apa? Percaya. Bagian kita percaya. Saudaraku, biar dari pernyataan Thomas ini kita belajar bahwa hidup kita bukan karena melihat, hidup kita percaya. Sekalipun yang kita lihat hari-hari ini bertolak belakang dari apa yang kita doakan. Sekalipun apa yang kita lihat hari-hari ini tidak kunjung kita lihat ada perubahan dalam hidup suami kita, dalam hidup istri kita, dalam hidup orang-orang yang kita doakan. Tapi kita percaya sesuai dengan iman kita, itu yang akan terjadi. Karena kita percaya kepada Yesus dan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang ajaib. Tuhan berperkara atas hidup kami. Biarlah kami tidak sama seperti Thomas yang perlu melihat dulu, baru kami percaya. Karena hidup kami bukan melihat, tapi hidup kami percaya kepada Tuhan. Kami beriman, maka kami berkata-kata. Kami percaya, maka kami bertindak. Itu sebabnya biarlah firman termaterai dalam hidup kami. Kami menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Engkau berperkara atas hidup kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada. Dan langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.